Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Pada suatu hari, ibu pulang dari sekolah bersama teman-teman. Selama perjalanan, mereka berbincang-bincang tentang pelajaran yang mereka dapatkan tadi. Mereka mendapatkan pelajaran sejarah tentang masa pemerintahan Soeharto. Mereka beranggapan bahwa semasa itu sangatlah kejam. Tak terasa, Joko sudah sampai di rumah. Namun, rasa keingintahuan Joko memuncak, sehingga ia menghampiri kakeknya yang merupakan mantan perwira di masa pemerintahan Soeharto. Kakek, Ada apa cucuku? kakek, apa kakek tahu tentang bagaimana kondisi pemerintahan saat masa Soeharto pada saat itu? Tentu saja kakek tahu. Mengapa kau menanyakan hal itu? Tadi aku mendapatkan pelajaran tentang masa pemerintahan Soeharto. Bisakah kakek menceritakan kepadaku bagaimana kondisi saat itu? Baik, duduklah di samping kakek. Kakek akan bercerita bagaimana awal mula pemerintahan yang kejam pada saat itu. Jadi, sebelum masa pemerintahan Soeharto, presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Di akhir pemerintahan Soekarno, masyarakat sejalan dengan prinsip pemerintahan Soekarno yang menjunjung tinggi ide demokrasi. Namun banyak masyarakat yang menganut ide komunis. Sebab itu, demo besar-besaran muncul keinginan untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Nah, itu awal mula naiknya nama Soeharto. Sekarang kakek akan menjelaskan siapa itu Soeharto. Soeharto merupakan Presiden kedua Republik Indonesia. Presiden Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Bantul, Hindia Belanda. Ia menikah dengan Raden Ajeng Siti Hartina. Secara luas, ia dianggap sebagai diktator militer oleh pengamat internasional. Soeharto berperan penting dalam penumpasan G30 SPKI. G30 SPKI merupakan peristiwa paling kejam di detik-detik lengsernya Presiden Soekarno yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira militer Indonesia. Jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Apa penyebab kakek hingga menewaskan 7 orang penting sekaligus? Begini cu, di 30 SPKI terjadi karena meningkatnya kekuatan PKI yang ingin mengubah ideologi Indonesia menjadi komunis, dan PKI merasa terancam oleh dugaan kudeta militer terhadap Soekarno dan menculik serta membunuh sebagian dari rencana mereka. TNI AD menentang ide Naskom dari PKI yang hanya menguntungkan pihak PKI dan curiga bahwa Pancasila akan diganti oleh ideologi komunis. Ada desas-desus mengatakan beberapa dewan ingin menculik Presiden Soekarno, tetapi TNI AD berada di pihak Presiden sehingga TNI AD berusaha menjaga Presiden. Sepertinya kakek perlu kopi agar bisa melanjutkan cerita. A few moments later. Ini kopi spesial untuk kakek. Sekarang aku siap mendengarkan ceritanya lagi. Terima kasih cu. Kopi buatan Joko memang selalu tiada tanding. Jadi sebelum 7 perwira tewas dengan mengenaskan, seorang TNI AD bernama Untung Syamsuri menyusun rencana untuk menculik perwira yang namanya ada di list Dewan Jenderal yang dikatakan akan mengkudeta Presiden Soekarno. Pada 30 September, malam hari, 3 satuan tugas Letko Untung mendatangi rumah para perwira dengan alibi dipanggil oleh Presiden Soekarno. Namun, perwira tersebut dibunuh di rumahnya masing-masing. Perwira tersebut bernama Ahmad Yani, Donald Ishak Panjaitan, dan Mas Tirti Darmo Haryono.
Selanjutnya, 3 perwira lainnya yaitu Raden Suprapto, Siswondo Parman, dan Sutoyo Siswo Moharjo dibawa hidup-hidup. Selain itu, saat mereka mendatangi rumah Ahmad Haris Nasution, ada korban salah tangkap yaitu Pierre Andreas Tendean yang secara kebetulan berada di rumah perwira tersebut. Semua perwira tersebut dibunuh malam itu juga dan dibuang ke sumur tua yang dikenal sebagai lubang buaya. Setelah kejadian hal itu, ada yang menuduh bahwa yang membunuh perwira tersebut adalah PKI. Namun pihak PKI menyangkal tuduhan itu, tetapi desas-desus yang beredar berkata bahwa Letko Untung juga ada kaitannya dengan PKI. Mahmilud menyatakan bahwa perilaku Untung mengabaikan kepemimpinan Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi dan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Namun sampai saat ini tetap tidak ada yang tahu dalang sebenarnya. Hal itu memicu marah perkara anti komunis dan merasa bahwa partai PKI yang sebesar itu dapat semena-mena mengeksekusi 7 perwira tersebut. Wah, banyak sekali tokoh yang terlibat ke. Artinya sampai saat ini masyarakat Indonesia tidak mengetahui dalang dari awal gugurnya 7 perwira tersebut. Benar, Cu. Sampai saat ini kebenaran akan siapa dalangnya tidak diketahui. Terlihat seru sekali kalian ya. Apa yang kau lakukan, Nak? Bu, aku sedang mendengarkan cerita kakek tentang kejamnya G30 SPKI. Sepertinya menarik. Ibu juga ingin mendengarkan. Kek, bagaimana kelanjutan perkara itu? Banyak warga Indonesia menanyakan kedudukan Presiden Soekarno atas kejadian G30 SPKI. Soekarno meyakinkan warga Indonesia bahwa kejadian lubang buaya bukan ulah Partai Komunis Indonesia. Namun, warga Indonesia tak ingin terlibat. Keresahan tersebut membuat ekonomi Indonesia turun drastis dan banyak utang, sehingga terjadi inflasi besar-besaran. Inilah pemicu terjadinya demo mahasiswa yang mengeluarkan Tritura. Tritura berisi 3 permintaan masyarakat. Soeharto meminta agar Soekarno memberi kendali untuk mengatasi konflik tersebut. Akhirnya, pemerintah tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno yang dikenal dengan Super Semar. Apa isi Super Semar itu, Bu? Jadi, Super Semar adalah surat perintah 11 Maret yang ditandatangani di Istana Bogor pada sore hari. Nah, yang dikatakan ibumu itu benar. Langkah awal dari Soeharto yaitu merealisasikan Tritura dengan membubarkan PKI, menangkap 15 menteri yang mendukung Presiden Soekarno, dan mengontrol media massa. Namun, Presiden Soekarno merasa hal tersebut tidak sesuai dengan Super Semar yang berisi untuk menjaga keamanan termasuk melindungi keluarga Presiden Soekarno, bukan pengalihan kekuasaan, tetapi posisi Soekarno semakin tersudut. Situasi semakin ricuh dengan adanya penghapusan ketetapan MPR bahwa I.M. Soekarno adalah Presiden Indonesia seumur hidup, ditambah dengan diangkatnya Letnan Soeharto sebagai pejabat presiden. Soeharto tetap kuat berkat Super Semar hingga ia dilantik menjadi presiden menggeser Soekarno. Pada sidang istimewa MPRS tanggal 17 sampai 12 Maret 1967, Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Wah, sangat rumit ya, Kek, sejarah Indonesia ini. Tidak hanya perkara itu saja yang terjadi di Indonesia, Nak. Masih banyak kejadian rumit yang dialami warga Indonesia dahulu. Benarkah? Bagaimana kelanjutan dari masa pemerintahan Presiden Soeharto? Masa pemerintahan Presiden Soeharto dikenal sebagai Orde Baru. Presiden Soeharto dikenal sebagai otoriter yang mengontrol tentara dan rakyat Indonesia, serta mampu menghentikan siapapun yang bertentangan dengan kehendaknya. Namun, hal tersebut yang menyebabkan
keamanan Indonesia terjamin tanpa adanya kriminal-kriminal yang berserakan. Banyak tragedi yang membenarkan bahwa Presiden Soeharto adalah seorang diktator, yaitu terjadinya penyerangan misteri, penculikan aktivis, dan kegaduhan Trisakti. Aku masih tidak paham apa yang menyebabkan Orde Baru terkenal kejamnya dari masa pemerintahan lain. Selain pihak militer yang dikuasai oleh Presiden Soeharto, ada sikap Soeharto lainnya, yaitu depolitisasi Indonesia. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Salah satu partai yaitu Golkar yang menjadi kendaraan parlementer kuat milik Soeharto. Golkar dikembangkan menjadi alat untuk memastikan bahwa mayoritas suara akan mendukung pemerintahan. Ada juga tragedi yang dikenal sebagai Petrus. Sepertinya Joko sering dengar kata tersebut. Itulah salah satu tragedi yang terkenal semasa pemerintahan Soeharto. Jadi, apa itu Petrus kek? Petrus merupakan penembakan misterius yang terjadi secara tiba-tiba pada 1982 dan 1985 dengan membunuh orang tanpa diadili terlebih dahulu, yang dicap sebagai gali, yang mayatnya dibuang sembarangan jalan. Dengan adanya Petrus, terbukti menurunkan angka kriminalitas di Indonesia. Sebelum Petrus dilakukan, ada operasi celurit yang fungsinya untuk mendata orang-orang yang pernah berbuat kriminal, bertato, berpenampilan preman yang akan dibunuh. Pada awalnya, Petrus mengembalikan keamanan Indonesia, namun seiring berjalannya Petrus, banyak korban yang menjadi salah tangkap. Setelahnya muncul kontroversi yang berpendapat bahwa seharusnya pelaku kriminal diadili baru dieksekusi, dan Petrus merupakan tindakan pelanggaran HAM. Sampai saat ini, dalang dari Petrus tidak diketahui. Akhirnya aksi Petrus dihentikan karena mendapat kecaman dari dalam maupun luar negeri. Mengerikan. Tidak tahu bahwa ada sejarah Indonesia yang sangat kejam. Lalu apa yang membuat Presiden Soeharto turun jabatan? Kalau soal itu, turunnya jabatan Presiden Soeharto dimulai dengan tragedi Trisakti lalu ke 7 Mei 1998. Tragedi Trisakti? Tragedi apa lagi itu, Bu? Jadi, Trisakti adalah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh aktivis dan mahasiswa yang menuntut pemerintah untuk menuntut reformasi ekonomi politik dan menuntut turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Dalam operasinya, 4 mahasiswa menjadi korban dan semakin menyulut kemarahan warga. Trisakti dimulai dengan krisis keuangan Asia yang menghilangkan kepercayaan negara asing dan cepat-cepat membuang mata uang Asia. Selain itu, Indonesia yang mengalami nepotisme di mana kerabat-kerabat dekat presiden akan meraup keuntungan yang besar dengan korupsi sehingga kesenjangan sosial semakin terlihat. Hal ini memicu aksi tragedi Trisakti. Awalnya demo berjalan tanpa kegaduhan antara pihak demo dan pihak aparat. Namun, puncak kegaduhan dimulai saat beberapa aparat mengejek mahasiswa, kemudian demo memuncak sehingga 4 mahasiswa menjadi korban. Karena adanya invasi besar-besaran, sehingga kerusuhan mulai menyasar etnis Tionghoa, diwarnai dengan penjarahan, pembakaran toko dan rumah, serta pelecehan seksual. Kebencian dan sentimen anti-Tionghoa yang telah lama menumpuk dipicu oleh tuduhan palsu bahwa etnis Tionghoa merupakan dalang krisis moneter. Kerusuhan Mei 1998 menelan korban jiwa mencapai 1.188 orang, dan setidaknya 85 wanita etnis Tionghoa dilaporkan mengalami pelecehan seksual, luka mendalam, dan trauma yang dialami para korban masih membekas hingga saat ini. Setelah menerima tekanan dari masyarakat dan jumlah protes yang semakin meningkat, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wow, sekarang aku tahu mengapa masa pemerintahan Soeharto sangat terkenal dengan sikap otoriternya. Aku baru mengetahui Indonesia mempunyai sejarah yang rumit dan kejam terhadap masyarakat Indonesia. Namun, dalam beberapa bidang ada yang menentukan. Pintar sekali, anak ibu sudah paham ya bagaimana kondisi warga Indonesia saat Orde Baru. Begitulah sejarah Indonesia yang masih belum terbukti kebenarannya sampai saat ini. Hihihihihi, sangat sensitif ya kek.
Terima kasih kakekku sudah menceritakan masa pemerintahan Soeharto kepadaku. Sekarang aku paham salah satu sejarah Indonesia yang kejam. Tentu saja cucu kesayangan kakek. Semoga kau mengerti sejarah yang kakek ceritakan ya. Pasti mengerti kek. Sekarang aku bersih-bersih dulu ya Bu. Iya nak, ibu akan siapkan makan malam. Begitulah cerita Joko yang sangat penasaran dengan sejarah Indonesia yang dikenal dengan masa Orde Baru. Dia sangat paham bagaimana kondisi saat itu berkat cerita dari kakeknya yang merupakan salah satu perwira zaman Presiden Soeharto. Berarti enak zaman dulu.